Halo murid-murid sekalian, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Nah, seperti yang Miss janjikan kepada murid-murid sekalian bahwasannya pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang lebih menarik dari yang kemarin. Oke? Siap-siap ya? Check it out. Murid-murid, pada pembelajaran kali ini kita masih tetap mempelajari tema 6 ya, hemat air dan energi. Namun materinya berbeda. Materi kali ini yang akan kalian pelajari adalah tentang jenis-jenis pantun. Yeay! Murid-murid sekalian, nah sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Oke? Nah, di sini Miss hanya membahas 4 jenis pantun. Sebenarnya jenis-jenis pantun berdasarkan isinya ini banyak sekali. Oke? Yang kita bahas ini adalah pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan yang terakhir pantun kias atau kiasan. Siap-siap ya murid-murid sekalian. Nah, sekarang kalian akan Miss ajari apa itu pantun jenaka. Nah, murid-murid sekalian, jenaka itu artinya lucu. Jadi, kalau kita gabungkan, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Yuk, kita lihat contohnya. Menyeberang sungai naik sampan pulang pergi, punya teman cantik dan tampan, tapi sayang malah sikat gigi. Lucu tidak? Lucu ya? Oke, itulah yang namanya pantun jenaka. Berisi hal-hal yang membuat orang merasa lucu dan tertawa. Oke? Setelah tadi kita lucu-lucuan, ya, karena mendengar pantun jenaka, sekarang kita akan belajar pantun teka-teki. Nah, seperti yang kamu tahu, teka-teki itu ibaratnya tebak-tebakan. Jadi kalau pantun teka-teki itu artinya pantun yang berisi pertanyaan atau teka-teki. Dalam kurung ya bisa kita bilang lah ya, tebak-tebakan. Dan biasanya pantun ini perlu jawaban. Oke, yuk kita lihat. Burung kenari, burung perenjak, terbang sejenak hingga di tali. Kalau saudara memanglah bijak, hewan apa tanduk di kaki? Nah, murid-murid, kalian tahu nggak jawabannya? Siapa yang tahu? Ayo. Betul sekali. Jawabannya adalah yang kalian suka makan itu. Ayam. Ayam. Oke? Nah, itulah contoh pantun teka-teki. Oke, students, setelah kita bermain tebak-tebakan di pantun teka-teki, sekarang kita akan mempelajari tentang pantun nasihat. Pantun nasihat artinya pantun yang berisi nasihat atau pesan moral. Yuk kita lihat langsung ke contohnya. Kayu tumbuh silang menyilang, adik jatuh langsung dibopong, sudah mati teramat sayang, jika hidup isinya sombong. Nah, pantun nasihat yang ini mengajari kita untuk tidak bersikap sombong. Jadi murid-murid, kita hidup sebagai manusia tidak boleh bersikap tinggi hati atau sombong. Sudah mengerti ya tentang pantun nasihat ini? Murid-murid, setelah kita mempelajari tentang pantun nasihat, sekarang kita akan beralih ke pantun kias atau kiasan. Oke, artinya pantun yang berisi kiasan untuk menyampaikan sesuatu secara tersirat. Miss, tersirat itu artinya apa? Tersirat artinya makna dari tulisan atau perkataan yang tidak disampaikan secara langsung atau jelas, melainkan tersembunyi. Ya, jadi kalian harus memahami dulu apa makna dari perkataan ataupun tulisan yang disampaikan di dalam sebuah pantun. Oke? Contoh, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk makin berisi. Nah, murid-murid, kalau kalian lihat secara
detail atau jelas ya. Ini adalah pantun yang sudah Miss bahas di pembelajaran video sebelumnya. Oke, di video pembelajaran sebelumnya. Nah, artinya ini kita diajarkan untuk bersikap lebih rendah hati. Tidak boleh sombong meskipun kita ini pintar, berilmu, atau kita ini memiliki materi yang berkecukupan, kita tetap harus bersikap rendah hati. Tidak boleh bersikap sombong terhadap orang lain. Sudah mengerti murid-murid sekalian? Murid-murid sekalian, ya, tadi kita udah mempelajari ya jenis-jenis pantun berdasarkan isi, ya kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Nah, jadi kalau berdasarkan usia, jenis pantun itu dibagi jadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun remaja, dan yang terakhir pantun orang tua. Oke? Penjelasannya akan Miss jelaskan di slide berikutnya. Ditunggu ya. Murid-murid, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu artinya masa kecil ya. Yuk kita langsung lihat contohnya. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli sajadah. Hati begitu riang gembira, mendapat nilai bagus di sekolah. Murid-murid sekalian, pantun ini menjelaskan kepada kita bahwasannya pada masa kecil, ketika kita duduk di bangku sekolah, kalau misalnya kita rajin belajar, kalau misalnya kita gembira saat belajar, maka kita akan mendapat nilai bagus di sekolah. Oke murid-murid, jadi inilah salah satu contoh pantun anak-anak. Dipelajari ya di rumah. Murid-murid, setelah kalian membaca atau mengerti apa itu pantun anak-anak, sekarang kita akan beralih ke pantun remaja. Nah, pantun remaja adalah jenis pantun yang terkait dengan kehidupan remaja. Nah, contoh ya, langit biru terdapat awan, akan turun hujan lebat. Untuk apa beribu kawan kalau tak punya seorang sahabat? Nah, pada pantun kali ini mengajari kita begini tuh murid-murid sekalian. Kita memiliki banyak teman. Iya, betul, kita memiliki banyak teman. Namun kita sulit untuk mendapatkan seorang teman dekat ataupun seorang sahabat. Nah, seorang sahabat itu artinya teman yang memang bisa mendengarkan isi curahan hati kita. Ketika kita ada masalah, dia selalu berada di samping kita. Itulah seorang sahabat. Tidak mau tahu kita itu bahagia atau sedih. Suka dan duka kita lalui bersama. Itu seorang sahabat. Oke murid-murid, jadi kalian udah mengerti ya apa itu pantun remaja. Oke students, ini yang terakhir ya. Ini adalah pantun orang tua. Pantun yang terakhir, jenis pantun yang terakhir berdasarkan usia ya. Nah, pantun orang tua adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua. Yuk kita lihat ke contohnya. Burung dara, burung tekukur, lompat-lompat di tepi sumur. Bila hati sabar dan syukur, niscaya hidupmu akan makmur. Nah, pada pantun kali ini mengajarkan kita sebagai manusia harus senantiasa bersikap sabar dan harus senantiasa bersyukur supaya hidup kita ini terasa lebih ringan dan pastinya akan makmur. Oke murid-murid, kalian sudah mengerti ya jenis-jenis pantun yang Miss bahas dari awal sampai ke pantun orang tua ini. Oke, kalian sudah mengerti? Bagus sekali. Oke students, nah sekarang kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kali ini. Oke, jadi pantun kita materinya sudah selesai ya dibahas. Miss harap kalian tetap berlatih di rumah, tetap rajin, tetap semangat. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.